Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membahas tentang permasalahan dalam pendidikan. Saya Siti Hadijah akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai kesempatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sendiri tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang selalu muncul. Nah, mari kita bahas apa-apa saja permasalahan dalam pendidikan serta solusi terhadap permasalahan pendidikan tersebut. Saya Sastra Pratiwi, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Suatu permasalahan internal dalam pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita, yaitu pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Saya Tetes Mia akan menjelaskan jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah masalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Saya Rizka Sekar akan melanjutkan materi mengenai pemecahan masalah pemerataan pendidikan menggunakan dua cara, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional adalah cara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan umum yang telah disepakati. Contohnya, membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. Lalu menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem berganti pagi dan sore. Cara yang kedua yaitu cara inovatif, yaitu cara yang dilakukan dengan cara yang baru, seperti sistem guru kunjung, SMP terbuka atau ISOSA, In School Out of School Approach. Lalu ada kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti adanya universitas terbuka. Saya Suma Yolanda, masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya, di seluruh pelosok tanah air, kota atau desa mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Selanjutnya, pemecahan masalah mutu pendidikan. A. Menyeleksi lebih rasional terhadap masukan mentah untuk SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk pelajar. E. Penyempurnaan sarana belajar. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Saya Yulesia Fitri B. Di sini saya akan menjelaskan masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan
mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi, sedangkan jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: yang pertama, bagaimana tenaga pendidik difungsikan; yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan; yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan; dan yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Nama saya Raudatul Jannah. Selanjutnya adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Pertama, perkembangan iptek dan seni. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.